Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, kelompok satu, yaitu Saskia Hanum Sesoria, Konita Jinalila, Felita Wilyasi Febrianti, dan Marina Dancis akan mempresentasikan mengenai elemen keamanan manusia yang khususnya membahas mengenai keamanan ekonomi. Next slide. Nah, topik pembahasannya pertama kami akan membahas introduction terlebih dahulu, selanjutnya dilanjutkan dengan definisi, lalu keterkaitan dengan elemen lainnya, dan terakhir kami akan memaparkan studi kasus yang terkait dengan dimensi ekonomi. Next. Pertama kita masuk ke introduction. Jadi pendahuluannya, latar belakangnya adalah human security ini kan berkonsentrasi pada kesejahteraan dan martabat individu. Nah, dengan hal ini itu memberikan nilai lebih atau nilai tambah dari pendekatan ini, yakni terdapat ancaman lain di luar ancaman militeristik di yang terdapat di keamanan tradisional. Nah, ancaman keamanan manusia ini mencakup elemen yang objektif dan nyata, seperti pendapatan tidak mencukupi, pengangguran kronis, akses buruk ke perawatan dan pendidikan yang layak, dan lain sebagainya. Selain itu juga terdapat persepsi subjektif seperti ketidakmampuan untuk mengontrol takdir, penghinaan, ketakutan akan kejahatan, dan lain sebagainya. Nah, kedua hal ini itu bisa terjadi secara langsung yang sengaja diatur dan juga bisa tidak langsung yang muncul secara tidak sengaja atau terstruktur. Nah, dengan demikian, ketidakamanan manusia ini tuh terdiri dari banyak ancaman yang berbeda dari hal-hal militeristik saja, seperti yang dicanangkan oleh keamanan tradisional. Nah, melihat fenomena ini, UNDP pada tahun 1994 berusaha untuk mengakomodasinya melalui laporan pembangunan manusia yang mensintesis ancaman terhadap keamanan manusia dalam 7 komponen, yaitu ada keamanan ekonomi, yang kedua pangan, kesehatan, lingkungan, pribadi, komunitas, dan publik. Nah, dalam presentasi kali ini, kelompok kami lebih memfokuskan kepada keamanan ekonomi. Next. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai definisi dari keamanan ekonomi. Tapi sebelumnya saya memohon maaf tidak dapat menyalakan kamera dikarenakan ada kendala. Nah, kembali lagi ke topik, yaitu definisi keamanan ekonomi. Keamanan ekonomi sendiri atau biasa disebut sebagai economic security itu merupakan salah satu elemen dari keamanan manusia. Nah, menurut definisi sistemik dari keamanan ekonomi ini, yaitu lebih membahas mengenai kegiatan ekonomi yang di dalamnya ini terdapat fungsi mengenai mekanisme pasar, ketersediaan sumber daya, dan tingkat konsumsi. Selanjutnya, menurut dalam pandangan tradisional, keamanan ekonomi ini lebih mengarah pada upaya-upaya atau instrumen yang dilakukan oleh negara dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan. Nah, yang dianggap ketidakamanan sendiri pada pandangan ini itu cenderung pada kerentanan terhadap negara lain dikarenakan adanya ketergantungan ekonomi yang tinggi antar negara. Namun, seiring berjalannya waktu, konsep keamanan ekonomi ini mengalami pergeseran definisi, di mana sebelumnya konsep ini berfokus pada negara, ini mengalami pergeseran yang lebih mengarah pada individu. Nah, keamanan ekonomi sendiri juga dapat didefinisikan sebagai kondisi dari kelompok sosial dan individu dalam memenuhi standar hidup dan mendapatkan serta memiliki perlindungan terhadap kemiskinan. Selain itu juga memiliki pendapatan yang stabil dan memungkinkan bahwa dapat memenuhi standar kehidupan sehingga tidak terjadi kesenjangan di tengah masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Sehingga dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa keamanan ekonomi ini lebih mengacu pada standar hidup yang terjamin dan stabil, serta tersedianya sumber daya yang dibutuhkan oleh individu untuk melakukan partisipasi dalam ekonomi, politik, sosial, budaya, dan memiliki eksistensi dalam kelompoknya. Selanjutnya, masuk kepada poin selanjutnya, yaitu tentang kaitan tentang keamanan ekonomi dengan
konsep human security lainnya. Menurut kriteria Human Development Report pada tahun 1994, dijelaskan bahwa komponen keamanan ekonomi, keamanan pangan, dan keamanan kesehatan di sini itu secara langsung saling berkaitan. Keamanan pangan dan keamanan kesehatan dapat dipengaruhi kestabilannya akibat dari kerusakan keamanan ekonomi. Contohnya, seorang individu yang sebelumnya hidup normal, memiliki penghasilan yang cukup, kemudian mengalami pengurangan penghasilan atau PHK misalnya. Nah, di sini dia mengalami ketidakamanan ekonomi. Nah, di sini dapat menyebabkan individu tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan. Nah, di sini dia mengalami ketidakamanan pangan dan juga sulit mendapatkan pelayanan kesehatan yang disebutnya ketidakamanan kesehatan. Dari contoh tersebut, dikatakan bahwa seorang individu mengalami kekerasan secara tidak langsung akibat dari ketidakstabilan struktur ekonomi dan politik, mengakibatkan individu tersebut susah untuk mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar manusia. Jadi, keamanan ekonomi juga berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dengan komponen di dalam keamanan manusia lainnya, seperti food security, health security, environmental security, dan lain-lain. Nah, keamanan ekonomi memungkinkan manusia mencapai freedom from want. Maksudnya di sini adalah individu bebas untuk mendapatkan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, akses kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Sangat sulit untuk memisahkan aspek keamanan ekonomi dengan aspek lainnya dalam human security, karena semuanya itu saling keterkaitan. Di sini, ekonomi tidak hanya tentang kemiskinan, tetapi juga termasuk pengangguran, akses ke sumber daya yang dapat menghasilkan pendapatan, dan juga termasuk tentang tunawisma. Kemudian di poin ketiga, keamanan ekonomi juga berhubungan dengan globalisasi. Bagaimana globalisasi saat ini, kemiskinan menjadi fokus penting bagi banyak negara. Banyak pendapat tentang dampak dari terhadap manusia, salah satunya keamanan ekonomi, kan, yang kita bahas ini. Globalisasi mengubah cara berpikir dan mengonsen keamanan ekonomi, di mana globalisasi telah mengikis kontrol negara terhadap ekonomi dan mementingkan kerjasama internasional. Dimensi keamanan ekonomi juga telah melampaui aspek pekerjaan individu dan juga termasuk keberlanjutan ekonomi global. Lanjut. Selanjutnya, pendekatan human security dalam penanganan pandemi studi kasus COVID-19 di Indonesia. Indonesia pertama kali mengumumkan kasus positif virus corona pada tanggal 2 Maret 2020 dengan 2 WNI dinyatakan positif corona setelah berinteraksi dengan warga negara Jepang dalam sebuah pesta dansa di Malaysia. Nah, kemudian kasus ini semakin berkembang dengan menumbangkan masyarakat hampir secara keseluruhan, terutama di Pulau Jawa, sehingga pemerintah berupaya mengambil sebuah tindakan sebagai upaya untuk menekan laju pertumbuhan kasus. Kebijakan yang dikeluarkan yaitu kebijakan sederhana mengedukasi masyarakat untuk melakukan tindakan preventif yang disebut social distancing, hingga menerbitkan keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 mengenai pemberlakuan status darurat akibat pandemi, dan kemudian ada keputusan Presiden nomor 20 yang berisi mengenai ketentuan memperlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kebijakan dari pemerintah Joko Widodo ini sebenarnya mengarah pada satu tujuan utama, yaitu menekan jumlah kasus virus corona agar tidak semakin meningkat dengan meminta masyarakat untuk tetap berdiam diri di rumah atau work from home, melakukan pembelajaran atau segala aktivitas perkuliahan pembelajaran melalui dunia daring, terus melakukan berbagai kegiatan seperti hobi di rumah, dengan catatan kegiatan yang dapat dimaklumi di luar rumah itu seperti olahraga lari dengan melakukan tanpa melakukan kontak fisik dengan sesama sebagai bentuk usaha menjaga kesehatan jasmani. Dapat dilihat, secara khusus ancaman virus corona ini menyerang sisi kesehatan masyarakat Indonesia, namun ada beberapa sisi aspek lainnya yang ikut terdampak, termasuk keamanan ekonomi, yang merupakan sisi elemen dasar dari human security. Akibat dari kebijakan sederhana yang diambil pemerintah itu tadi, menyebabkan masyarakat itu menghadapi dua ancaman sekaligus, yaitu ancaman kesehatan dan ancaman ekonomi. Masyarakat Indonesia itu sebenarnya kalau mau dikelompokkan itu ada berdasarkan kapasitas ekonominya itu ada dua. Yang pertama itu kelompok actively obedient, di mana mereka ini golongan menengah ke atas, seperti dengan contoh profesi pengajar formal,
terus karyawan perusahaan, dan aparat sipil negara, yang dimana mereka tuh bisa bekerja dari rumah atau work from home, terus menahan diri untuk tidak keluar rumah kecuali keperluan mendesak, terus memiliki akses pada layanan kesehatan yang sangat baik, dan tidak kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan fisiologi. Sedangkan kelompok yang kedua ini merupakan mereka yang bekerja secara individual, informal, dan tidak terikat pada suatu instansi besar atau resmi seperti pedagang, kaki lima, petani, pengemudi ojol daring, dan pemilik UMKM yang biasa mendirikan tenan sederhana di suatu tempat ramai. Kelompok kedua sendiri ini disebut passively obedient, di mana mereka ini pada dasarnya berperilaku untuk taat pada arahan pemerintah, namun akibat kondisi yang tertekan, mereka terpaksa mengesampingkan aturan tersebut dan menjadi orang yang patuh aturan secara pasif. Lanjut, next slide 3. Nah, melihat dari dua kelompok tersebut tuh, bentuk perilaku masyarakat Indonesia cenderung berbuat sesuatu demi terjaminnya keamanan ekonomi dirinya. Nah, keamanan ekonomi sendiri tuh seperti yang udah dijelaskan teman-teman sebelumnya, merupakan jantung keberlangsungan hidup manusia di dalam situasi dan kondisi apapun. Karena masyarakat Indonesia sendiri sempat mengalami krisis ekonomi dikarenakan perkembangan perilaku-perilaku yang kurang sehat dari masyarakat Indonesia sendiri, seperti panik bullying, penyebaran data korban palsu, mengikuti pola preventif dan pengobatan yang tidak sesuai dengan anjuran medis, dan mendatangi rentenir konvensional maupun digital, karena lembaga keuangan seperti bank itu tidak bisa beroperasi secara normal. Akibatnya ya itu tadi, masyarakat kelas menengah ke bawah itu menjadi 2 kali lipat mengalami dampak yang ada akibat ketimpangan yang ada. Gitu. Terus masyarakat menengah ke bawah juga terpaksa bekerja keras dan harus menabrak peraturan yang ada karena harus memenuhi kebutuhan pokoknya. Sehingga ini menunjukkan bahwa segala halangan akan tetap dilewati asalkan kebutuhan fisiologi itu dapat terpenuhi dengan maksimal. Ini berpegang teori pada kebutuhan Maslow, dorongan untuk mengamankan ekonomi dari masyarakat kaum menengah ke bawah yang timbul secara alami dan tidak akan selesai sampai dia dapat benar-benar memenuhinya, menunjukkan karakteristik masyarakat berekonomi rendah di Indonesia cenderung belum bebas dari freedom from want. Oleh karena itu, pemerintah ini menghadapi permasalahan tersebut dengan melakukan beberapa hal. Yang pertama itu mengakomodasi kebutuhan untuk mereka yang harus bekerja di jalanan dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada sektor-sektor ekonomi, jasa, dan juga sektor kesehatan. Kemudian pemerintah Indonesia juga tidak mengambil kebijakan untuk mempraktikkan kebijakan penguncian wilayah atau lockdown sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa negara di luar seperti Italia dan Cina, dengan pertimbangan kondisi masyarakat Indonesia yang dominan dengan bekerja sehari-hari atau informal. Terus adapun kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah itu physical distancing sesuai dengan instruksi dari WHO. Juga ada 3 kebijakan utama yang terus berupaya dilakukan oleh pemerintah, yaitu peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha, serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Kebijakan ini sendiri dilaksanakan bersamaan dengan sinergi dengan antara pemegang kebijakan fiskal, moneter, dan institusi yang terkait. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan yang salah, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.